Lili Susilawati, Marina Stefani Putri, Nisa Uwarin, masuk semuanya ya? Masuk. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang keragaman budaya. Yang selanjutnya kita sudah belajar tentang peta. Sekarang kita akan belajar tentang apa? Globalisasi. Kemarin kan kita udah belajar tentang globalisasi. Anak-anak masih ingat nggak sih apa itu yang disebut dengan globalisasi itu? Silahkan dibuka Google Classroom-nya. Saya sudah mengirimkan PPT. Jadi globalisasi itu merupakan suatu proses mendunianya suatu hal hingga batas antar negara menjadi hilang. Nah, globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti apa saja? Faktor teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan di berbagai kehidupan dalam masyarakat. Nah, ciri-ciri globalisasi itu apa saja? Tolong membaca Mbak Elvira. Globalisasi yaitu yang pertama terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek teknologi. Yang kedua, terjadinya kerjasama ekonomi antar negara dunia yang menyebabkan adanya ketergantungan antara pada produksi ekonomi negara. Yang ketiga, munculnya berbagai macam masalah bersama yang harus diselesaikan. Yang terakhir, terjadinya interaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran budaya. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri dari globalisasi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai dampak dari globalisasi. Nah, yang pertama ada dampak positif dari globalisasi, yaitu yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga perekonomian suatu negara semakin meningkat. Dan yang keempat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keenam berkembangnya dunia pariwisata. Dan yang ketujuh perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama ada apa? Ada westernizasi. Apa itu westernizasi? Nah, maksud dari kebarat-baratan adalah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, dan kebudayaan. Nah, yang kedua ada demoralisasi. Apa sih yang disebut dengan demoralisasi itu? Demoralisasi merupakan menurunnya moral atau akhlak seseorang yang tercermin pada perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma di dalam masyarakat. Yang ketiga ada kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi antar golongan. Yang keempat ada kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindak kejadian yang melanggar hukum, undang-undang, norma, nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Biasanya dapat merugikan dan mengancam nyawa seseorang. Contohnya apa? Contoh dari kriminalitas? Pencurian. Ada pencurian, ada pembunuhan. Yang kelima ada pencemaran lingkungan. Apa sih hubungan antara globalisasi dengan pencemaran lingkungan itu? Iya, betul. Jadi hidup masyarakat yang terbilang terbawa arus membuat perilaku masyarakat menjadi konsumtif dan bersifat egoisme serta individualis sehingga kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang ketujuh ada individualisme semakin meninggi. Individualisme dalam globalisasi biasanya
gadget biasanya sudah kamar jadi tidak bergaul dengan masyarakat sekitar. Nah, upaya apa saja sih yang dapat kita hadapi untuk menghadapi globalisasi? Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi dalam bidang budaya bisa dibaca Mbak Mareta. Upaya menghadapi globalisasi budaya. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing setiap yang masuk untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya seperti mengadakan pameran dan seminar. Dan tiga, menggunakan produk dalam negeri. Keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga negara. Dan yang terakhir, bernilai teguh pada nilai religius dan spiritual. Jadi upaya untuk menghadapi globalisasi bidang budaya yang katanya adalah menggunakan produk di dalam negeri. Jadi kita sebagai warga negara itu harus bangga dengan apa yang kita miliki, enggak terus menerus memakai produk dari luar negeri. Ada juga memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga negara dan bernilai teguh pada nilai religius dan spiritual. Yang kedua, ada upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Yang pertama ada berkompetensi dalam kemampuan iptek, meningkatkan motif berprestasi, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia, terutama dalam pemasaran iptek guna dapat bersaing dengan bangsa lain. Nah, selanjutnya selalu berorientasi ke masa depan dan meningkatkan pemasaran kita terhadap teknologi modern. Yang ketiga, ada upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Bisa dibaca Mbak Nisa Umari. Upaya menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah dalam, kemudian menghilangkan praktek-praktek kolusi, nepotisme dan manipulasi. Selanjutnya yaitu mendorong perusahaan-perusahaan lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Selanjutnya yaitu mendorong tentunya produk-produk kreatif dan juga inovatif. Nah, itu tadi merupakan upaya menghadapi globalisasi di dalam bidang ekonomi. Yang selanjutnya ada upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Jadi, kalau menggunakan gadget atau apapun alat komunikasi itu harus secara tepat dan baik-baik. Jangan berlebihan. Kalau kayak game itu membuat kita ketergantungan dan cenderung main game terus. Yang kedua, ada memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan. Yang ketiga, memiliki informasi yang tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang salah. Nah, kalau kita mendapat berita, biasanya kita langsung percaya gitu. Nah, dari situ kita harus memilah apakah berita ini benar atau bohong. Yang kelima, ada upaya menghadapi globalisasi transportasi. Yang pertama ada memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu busana budaya. Yang selanjutnya saya ada game. Nanti kita buat dua kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti saya akan membacakan soal, terus siapa yang angkat tangan dulu, kelompok itu ada yang dapat poin. Sini, iya saya. Mbak Korin, Mbak Reta,
Bilang. Globalisasi. Oh, udah. Kelompok satu ya. Kalau belum selesai jangan jawab dulu. Tangkap.